Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di video kali ini saya akan eh, melakukan challenge dari Bucket Racer yang di yang dimana challenge tersebut terdapat dua, yaitu challenge pertama menghubungkan ketiga router yang nanti saya akan menambahkan satu router di tengah-tengah sini, dan yang challenge kedua yaitu menambahkan router lagi, tetap tetapi bedanya kita akan menambahkan satu router lagi. Jadi total router yang saya akan gabungkan yaitu terdapat 4. Oke, kita langsung saja untuk mengerjakan challenge pertama. Jadi kita akan pindahkan ini ke sini dulu supaya terlihat lebih rapi. Oke, untuk jenis pertama kita cukup menambahkan satu router. Lalu kita akan menambahkan yang di tengah-tengah. Oke, terus kita akan menghubungkannya menggunakan ini. Kita hubungkan lagi. Nah, oke, teman-teman bisa lihat di sini statusnya masih merah, maka kita harus mengubahnya agar menjadi hijau. Dengan cara kita mengubah per status yang terdapat di router router 0. Kita pergi ke config. Nah, oke. Nah, jadi di sini di gigabit Ethernet 000, di sini bisa terlihat bahwa per statusnya masih off. Nah, kita akan mengubahnya menjadi on. Nah, bisa terlihat di sisi kiri router router 0 statusnya sudah berubah menjadi hijau, dan kita akan mengubahnya di sisi kirinya juga. Oke. Ini langkah selanjutnya yaitu kita akan membuat jaringan baru supaya router 1, 0, dan 2 bisa terhubung satu sama lain. Nah, karena di sini sudah terdapat jaringan 1.0 dan jaringan 2.0, maka kita akan membuat jaringan ketiga dan keempat. Itu 192.168 titik 0. Sini 2.168 0. Oke, kita taruh di bawah sini. Untuk langkah selanjutnya yaitu kita akan membuat IP address dari semua router yang nantinya berfungsi untuk router tersebut bisa terhubung satu sama lain. Untuk router satu, kita pergi config. Nah, di router satu ini di gigabit Ethernet 001 kan terhubung dengan jaringan 3.0, maka IP configuration-nya yaitu 92.168.3.1. Nah, ini sedangkan di router nolnya kita akan, nah, di router nol di yang sisi kiri kan di gigabit Ethernet 000, maka kita akan membuat IP configuration-nya sama dengan jaringannya, yaitu jaringan 3.0. Itu kita melakukan 3.2. Terus untuk disisikan router 0 yaitu di gigabit Ethernet 001,
terdapat pada jaringan 4.0, maka IP configuration-nya yaitu 92.168.4.1. Oke, untuk router 2 sama, karena router 2 ini terdapat ada di jaringan 4.0, maka giga Ethernet untuk 001-nya yaitu 192.168.4.2. Salah, 2. Kenapa 2? Karena untuk 4.1-nya sudah dipakai oleh router 1. Itu. Supaya kita bisa gampang untuk melihat jaringan di di antara router-router ini, maka kita akan memberikan label. Nah, di sini tadi kan 192.168.3.1. Sedangkan di sini 3.2. Oke, dan di sebelah kanan terminal yaitu di jaringan 4 yang beri label 4.1, dan di sini 8. Oke, kita rapikan dulu. Ini di sebelah sini, ini di sini, di sini, dan nah, oke, untuk langkah selanjutnya itu kita akan mencoba untuk mengeping. Kita pergi ke simulation, terus kita akan kirim chat dari PC satu sini di sini. Oke, coba kita cepat, kita kirim. Nah, oke, bisa dilihat paketnya akan kembali lagi, mulai lagi ke PC-nya karena tidak bisa terkirim. Oke, kita coba untuk delete. Nah, hal tersebut terjadi karena antara router bahasanya belum saling mengenal atau belum tahu paketnya akan dikirim kemana. Jadi, tugas kita yaitu untuk mengenalkan antara router satu dan router lainnya agar mereka tahu destinasi atau eh, alamat paket yang akan mereka kirimkan mau kemana. Dengan cara kita kan mengkonfigurasi router satu supaya ntar paketnya bisa sampaikan di PC yang di sini. Oke, kita akan konfigurasi dulu. Misalnya di statik. Nah, bisa kita lihat. Ntar. Oke. Nah, kan kan tujuan dari misal dari paket sini, paket yang ini, dari PC yang ini kan menuju ke router satu. Nah, kan tujuan akhirnya kan bakalan melewati jaringan 2.0 ya, yang ada di sini. Nah, maka dari itu kita kan networknya networknya yaitu menggunakan 1.2 dan 168.2.0, dan next hop-nya. Nah, router satu ini kan kan jika kalau misalnya mau ke 2.0 akan melewati jari, jaringan yang 192.168.3.2. Nah, kita langsung tuliskan saja apa 2.3.2, dan untuk masnya sendiri yaitu 255.255.0 karena terdapat di kelas C. Nah, oke. Untuk konfigurasi selanjutnya itu kan router satu akan melewati dua jaringan.
jaringan 2.0 dan jaringan 4.0. Nah, untuk yang jaringan 2.0 kita sudah mengkonfigurasinya. Sekarang giliran jaringan yang 4.0. Networknya kita akan ganti menjadi 4.0 dan next hopnya tetap sama karena router, router satu ntar juga akan melewati IP konfigurasi yang 3.2. Kita langsung add. Oke. Nah, kita pindah untuk router yang router 0. Kita akan untuk router 0 sendiri kan ada dua jalur ya, jalur ke kanan dan jalur ke kiri. Misal kita eh, pakai jalur kanan dulu. Nah, kalau misalnya router 0 akan pergi ke jalur kanan, kan otomatis dia juga akan melewati jaringan 2.0. Maka networknya kita di sini pakai jaringan yang 2.0. Dan next hopnya akan melewati yang jaring yang IP configuration 4.2. Nomornya tetap sama 255 255 karena terdapat di kelas C. Nah, u- untuk yang jalur kanannya sudah kita konfigurasi. Sekarang giliran untuk jalur kiri kiri router 0. Nah, untuk untuk router 0 sendiri kan jika akan melewati sini, mereka otomatis akan melewati jaringan atau network 1.0. Maka di sini kita akan ganti networknya menjadi network 1.0 dan next hopnya kita akan ganti menjadi 3.1 karena router 0, router 0 akan melewati configuration 3.1 ini. Ya kan? Nah, kemudian untuk router 2 sama kita akan coba untuk konfigurasi. Hmm, dan networknya sendiri yaitu eh, ada di 1.0 dan 3.0. Ya, kita akan coba untuk sama kelas C. Kenapa kelas C? Soalnya nah, di sini kita menggunakan 192. Nah, 192 itu masuk ke dalam kelas C. Dan next hopnya kita akan melewati 4.1 jaringan 192.168.4.1. Nah, untuk konfigurasi selanjutnya yaitu kita akan mengkonfigurasi untuk jaringan yang 3.0. Jadi kita di sini cukup mengganti bentuknya saja soalnya untuk next hopnya sendiri sama sama tetap 4.1. Oke. Nah, setelah seperti ini kita akan coba untuk simulasi lagi untuk coba mengirimkan paket. Lalu ke simulation. Kita real time dulu. Terus kita pergi ke simulation. Terus kita coba untuk kita coba akan mengirimkan di sini. Apakah bisa? Kita coba untuk move forward. Oke, silang. Kita coba untuk reset. Kita coba lagi.
Oke, sudah bisa. Untuk router satunya, kita reset kembali. Coba. Nah, router satu dan router nolnya sudah bisa. Oke, sekarang yang silang di router 2. Kita coba reset kembali. Kita coba. Nah, untuk router 2-nya kita sudah berhasil. Hmm, apakah kembali? Nah, sudah berhasil. Ah, jika sudah berhasil, maka nih, successful. Oke, untuk challenge pertama eh, sudah selesai. Sudah bisa mengirimkan paket dari router router ini ke router ini. Oke, kita coba kembali lagi. Tem- tem- ini. Nah, Oke, untuk selanjutnya kita akan coba lanjut ke challenge kedua, yaitu kita akan menambahkan satu router lagi dan mencoba untuk menghubungkannya lagi. Oke, kita hapus dulu ininya, kabelnya. Nah, kita coba untuk rapidkan. Kita tambahkan router kembali. Nah, kita coba hubungkan lagi. Oke. Nah, seperti langkah yang tadi yang di challenge satu, di sini kan merah, maka kita akan mengubahnya menjadi hijau dengan cara kita mengubah port statusnya. Oke, kita akan ubah port statusnya di config. Nah, untuk di sisi sebelah kiri, karena giga yang terhubung dengan router router 3 dengan router 0, yaitu gigabit Ethernet 0.0.0.0, maka kita akan mengubah per status di gigabit tersebut menjadi on. Nah, dan sebaliknya untuk gigabit Ethernet 001 kita akan ubah juga menjadi on. Oke. Nah, kan di sini sudah ada jaringan ya, jaringan 1.0, 2.0, dan 3.0 dan 4.0. Karena kita tadi menambahkan satu router lagi, maka kita membutuhkan satu jaringan lagi, yaitu jaringan 5.0. Nah, kita akan menambahkan jaringan 5.0. Oke. Nah, berarti antara router 3 dengan router 2, mereka terhubung dengan jaringan 5.0. Membuat IP configuration seperti yang di sini satu. Jadi di sini maka kita akan ganti. Nah, di sini kan untuk router 3 yang di sebelah kiri kan IP configuration-nya 4.2. Nah, sedangkan yang di sini juga 4.2. Maka
Kenapa kok sama? Maka di sini kita perlu gantikan. Kenapa? Soalnya untuk router 2, untuk router 2 jaringannya sudah beda karena ketambahan ketambahan satu router lagi. Nah, jaringan di router 2 bukan jaringan 4.0 lagi, tetapi jaringan 5.0. Maka di sini kita akan merubahnya menjadi menjadi 5 titik gitu. Di sini di sini di sini konfigurasinya 4.2 dan kita punya ganti di sini dan tar. Dan untuk yang di sebelah kanan karena jaringannya jaringan 5.0 maka kita akan ubah menjadi 5.1. Oke, kita kasih label di sini. Oke, di, di sini kan udah 5.1 dan di sini sudah berubah menjadi 5.2. Di sini udah putar-putar. Hmm. Di sini kita ubah dulu menjadi 5.2. Oke, oke. Nah, oke. Ini maka kita akan coba untuk mengirimkan paket dari PC1 ke PC ini. Forward, oke bisa. Kita reset, apakah bisa? Nah, teman-teman bisa lihat bahwa di router 3 paketnya akan terhenti dan akan merah ya, karena tidak bisa terkirim. Nah, maka dari itu kita perlu mengubah settingan awal di router ini. Karena tadi kita kan menambahkan satu router lagi dan satu jaringan yaitu jaringan 5.0. Maka kita perlu mengubahnya untuk bisa mengirimkan paket. Jadi kita delete dulu. Nah, tinggal kita ke router satu dulu. Nah, untuk settingan di router satu kan tadi jaringannya terdapat dua yaitu eh, 2.0 dan 4.0. Nah, sekarang kita ketambahan satu jaringan lagi yaitu jaringan 5.0. Maka di sini untuk networknya kita langsung tuliskan untuk 5.0 dan next hopnya sama karena jaringan di depan router satu yaitu jaringan 3.2. Kita langsung tuliskan bahwa dan maksudnya itu 255.0. Nah, untuk router 0 juga sama kita perlu mengubahnya. Eh, nah, kan untuk router 0 sendiri kan ada dua jalur yaitu jalur ke kanan dan jalur ke kiri ya. Untuk jalur ke kanannya, untuk jalur ke kirinya ini sudah benar yaitu jaringan 1.0. Sedangkan untuk jaringan ke kanannya ketambahan satu jaringan lagi yaitu jaringan 5.0. Maka kita langsung menambahkan jaringan 5.0 tersebut. Kita langsung tulis di sini 0
dan next hopnya karena di router 0, karena di depan router 0 ini ada jaringan 4.2, maka kita langsung menuliskan jaringan tersebut. Wah, maksudnya 2550. Oke. Nah, untuk router 3 juga sama, kita akan menyetingnya supaya bisa mengirimkan paket dari PC satu ke PC yang lainnya. Nah, router 3 di sisi kanan kan terdapat jaringan 2.0. Nah, di sini kita langsung tuliskan jaringan 2.0, maksudnya 255.0 dan next hopnya 5.2. Oke, kita add, dan di sebelah kiri router 3 terdapat jaringan 3.0 dan 1.0. Di sini kita ubah 3.0 dan next hopnya kita ubah menjadi 4.1. Add, dan untuk jaringan titik satu kita tinggal ubah networknya, dan next hopnya tetap sama karena di depan router 3 terdapat jaringan 4.1 yang sama dengan eh, network 3.0. Saya tambahkan. Oke, di sini udah ya. Kita cross check lagi. Nah, di sini kan bisa kita lihat bahwa ada network address-nya yang kita tambahkan cuma 1.0 dan 3.0. Sedangkan jika router jika router 2 ingin mengirimkan pesan, router 2 harus juga melewati jaringan 4.0. Nah, di sini kan tidak ada, maka kita langsung menambahkan jaringan 4.0. Dan oh, ini untuk next hop-nya kita menggunakan 4.1. Nah, setelah kita menyeting ulang, maka kita akan um, mencoba untuk mengirimkan paket. Kita jam dulu dan kita pergi simulation. Kita akan mengirim dari pakai dari PC ini ke PC ini. Oke, kita coba forward. Oke, bisa. Di router 1 bisa, router 0 berhasil, dan router 3 oke, silang. Kita coba reset. Kita coba lagi. Oke, router 1 berhasil, router 0 berhasil, router 3 juga berhasil, dan router 2 juga berhasil. Oke, kita lihat apakah balik apa enggak. Oke. Nah, di sini kan untuk kembalinya kan di router 2 agak bisa untuk mengembalikan pesan tersebut ke PC tersebut, ke PC ini. Berarti settingan settingan kita ada yang salah. Kita akan ngebenerin settingan tersebut. Kita delete dulu. Nah, kita lihat settingan kita. Kita lihat settingan ulang yang tadi di router 2. Untuk kita coba lihat apa yang salah. Oh, kita nyata ininya. Nah, ternyata kesalahannya terdapat di next hop-nya. Kenapa next hop-nya salah? Karena router 2 bukan
terdapat di jaringan 5.0 bukan di jaringan 4.0. Maka networknya seharusnya yaitu 5.1 bukan 4.1. Oke, kita akan remove. Kita remove. Kita akan buat ulang. Ya, networknya kita ketik ulang. Oh, maksudnya yaitu 2.5. Nol. Besoknya yaitu 92.168.5.1. Add di sini eh, setelah setelah melalui jaringan 4.0 maka kita akan melalui jaringan 3.0 add dan jaringan 1.0. Oke, kita add. Oke, kita coba kembali. Dari sini kita percepat. Cepat. Oke, router 1 berhasil, router 0 berhasil, router 3, router 2. Nah, bisa teman-teman lihat bahwa pesannya tidak berbalik, tidak tidak berbalik ke sini. Pesannya akan lanjut balik ke sana. Maka artinya kita sudah berhasil. Coba next, next. Nah, teman-teman bisa lihat bahwa di sini eh, statusnya yaitu successful. Maka untuk challenge 2 kali ini kita berhasil. Mungkin eh, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.